ada jawaban, tapi Pak Ustadz Dedi bilang insya Allah datang, itu aja sih. Memang nggak banyak sih yang Dedi undang, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah harus datang ke makam teman-teman almarhum, sahabat-sahabat almarhum. Pasti Dedi yakin mereka akan mendoakan dari rumah, mengirim surat Al-Fatihah. Itu juga sudah memberikan satu doa yang sangat ditunggu-tunggu oleh almarhum. Surat Al-Fatihah, doa-doa yang akan bisa melapangkan kuburnya, memberikan cahaya. Jadi memang jadi berharap sih datang, tapi kalau nggak bisa datang ya udah nggak apa-apa, mereka kan lagi banyak pekerjaan atau ada acara yang lain. Lu tadi datang ke sini sempat narik napas melihat makam almarhum Mas. Gimana? Kenapa apa? Iya, selalu di bulan Oktober November adalah satu bulan yang sangat membuat Dedi bersedih ya, karena jarak antara ulang tahun Dedi dan kepergian almarhum itu hanya jaraknya 2 minggu. 13 Oktober Dedi rayakan ulang tahun, 4 Oktober tepatnya hari ini itu Vanessa dan Dedi mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol. Jadi itulah terakhir kalinya Vanessa dan Dedi setelah Mayang bertemu dengan Echa. Jadi kalau melihat makam almarhum dan almarhumah narik nafas, karena ya nggak percaya aja gitu, sampai seperti mimpi baru maligai rumah tangganya, baru dikaruniai anak, lagi senang-senangnya, tidak ada sakit ya, tiba-tiba mengalami kecelakaan yang tragis. Bahkan 2 minggu sebelumnya memberikan surprise ulang tahun ke Dedi. Sangat-sangat kalau masuk di bulan November itu Dedi sangat sedih dan selalu tarik nafas ya, pingin nangis saja ya kalau melihat ingat almarhum. Semalam juga seperti biasanya sama juga, Mayang juga mengalami juga ya, mencium bau melati di kamar Dedi. Terus Dedi keluar beda kamar kan, Dedi tanya sama Mayang. Mayang juga sama mencium bau melati. Terus dia di tahun lalu juga pakai gitu, kayak ada wangi melati seperti ini, wangi melati ya. Dedi kirim Al-Fatihah ya, bicara kalau Dedi selalu pasti datang besok sama Mayang dan memberikan doa bekerja untuk sempat dimimpikan. Kalau mimpi udah enggak ya Dedi, kalau mimpi sudah lama Dedi nggak dimimpikan. Tahun terakhir ini udah nggak pernah, tapi udah nggak pernah ya, udah jarang. Tapi tadi malam tahun lalu juga kan gitu, Dedi nyium bau melati. Tadi malam juga sekelebatan bau cium melati. Dan itu kira jam 2 Dedi belum tidur. Mayang, Dedi masuk kamar Mayang, kak ternyata Mayang juga mencium bau melati. Jadi udah 2 tahun gitu. Saya ingat ya sih Ya, ya masih suka teringat gitu. Jadi ya gimana ya, nggak percaya ya kalau Echa dan Dedi itu udah pergi, udah nggak terasa udah 2 tahun. Ya. sebenarnya banyak banget kenangan sama almarhumah Raecha sebelum dia kejadian di tol Jombang. Apa ya, banyak hal-hal yang nggak akan pernah aku lupain
tadi pagi Gala juga datang ke sini dan mengutarakan kangen sama papa maminya. Gimana dok? Sebagai seorang kakek. Iya, udah datang ya tadi ya Iya, pagi ya ziarah ya. Ya kasihan juga ya. Maksudnya semakin besar, semakin dewasa, Gala semakin mengerti, semakin mencari-cari papi maminya. Kan waktu itu kan ditinggal pada saat umurnya masih 1,5 tahun ya kurang lebih ya, antara ingat dan nggak ingat ya. Sekarang mulai ingat, apalagi mulai sekolah, dia melihat teman-temannya diantar oleh papa mamanya, bundanya, ayahnya, tapi dia nggak ada gitu. Nah mungkin ya semakin besar pasti semakin mencari mami papinya, kangen sama mami papinya, dan yakin juga nanti semakin besar dia juga akan mencari dedinya, mencari auntinya. Yakin pasti itu anak Gala itu anak pinter pasti. Dan kalau tadi pagi sudah diajak ke sini, yang memang harusnya ke sini ya, memang harusnya dia berziarah ke papi maminya. Jadi yakin dia udah mulai mengerti gitu, ada makam mami papinya di sini, mungkin memberikan doa. Dan Dedi sendiri rasa kerinduan. Ya dari itu kemarin ya satu hari setelah dilangsungannya ulang tahun Dedi kan, Maya Vanessa itu buat ini ya, membuat status ya di IG-nya, ucapannya ya. Boleh. Ya. Oke, Dedi mungkin 2 tahun, seperti apa sih kehilangannya gitu, dampaknya setelah 2 tahun ini? Yang paling berarti. Sangat berat dan sedih sekali ya, kehilangan seorang anak, seorang kakak yang sangat mendadak dan tiba-tiba, dan nggak nyangka di saat-saat lagi membangun sebuah keluarga dan lagi senang-senangnya punya seorang anak, sudah lagi membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, nggak ada sakit, nggak ada kabar berita apapun tentang penyakit, sehat-sehat saja, tiba-tiba harus mengalami kecelakaan. Dan Dedi mendengar hari itu ternyata Vanessa dan Bibi meninggal di tempat kejadian tanpa harus di rumah sakit. Jadi sangat-sangat terpukul dan sedih. Tapi ya sini sudah takdir. Iya, betul. Takdir ini sudah harus diterima. Ini sudah takdir dari Allah. Semoga Vanessa dan Bibi husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti 2 tahun pasca kehilangan rasa sakitnya masih ada ya, rasa Masih. kehilangan masih. Sampai sekarang masih, karena kalau ngeliat video lama almarhumah aja kayak berasa masih ada gitu, masih nggak nyangka aja kalau misalkan ya almarhumah udah nggak ada. Apalagi almarhumah kan meninggalkan anak ya, meninggalkan Gala, ngelihat Gala tumbuh kembang, mungkin seperti apa? Ada gak kayak rasa sedihnya gitu kalau ngelihat Gala? Sedih karena Dedi mengalami 2 fase melihat darah daging Dedi ditinggal orang tuanya ya. Pertama Mayang ditinggal mamahnya pada saat melahirkan, dan Mayang tidak pernah mengenal seorang ibu. Terus anak Dedi lagi, cucu Dedi meninggal, malah ini mami papinya ya, malah Gala nggak mengenal sama sekali papi maminya. Kalau Mayang masih melihat Dedi masih ada ngerawat. Jadi ada 2 cobaan hidup yang Dedi alami cukup berat dalam kehidupan Dedi gitu ya. Melihat Mayang ditinggal mamahnya, sekarang melihat cucu Dedi ditinggal sama papi maminya, sama Vanessa dan Bibi, cukup berat. Dan kayak semua Dedi harus lalui ya, sekali lagi itu takdir yang nggak bisa, yang sudah harus Dedi hadapi. Dedi harus kuat. Dan ya alhamdulillah sekarang ini kalau untuk Mayang sudah bisa menjalani. Tapi kalau untuk Vanessa sama Bibi memang masih 2 tahun ya, masih terasa, masih berasa belum percaya aja gitu. Kadang masih suka nangis gitu, melihat
peninggalan benda-bendanya almarhumah. Nih, Gala juga kemarin sempat mengutarakan perasaannya sebagai anak-anak kecil sudah merasakan kesedihan seperti itu. Dedi sendiri gimana mungkin, Ded? Adakah kayak pengen mungkin sosok kakek nih gitu memperkenalkan diri ke Gala, mendekatkan diri? Ya kalau ditanya itu lagi berulang-ulang ya gimana ya, kita kan sudah melakukan effort, sudah melakukan usaha ke sana. Dedi pinjam meminjam, artinya malah meminjam Gala untuk jalan-jalan ke Ancol itu tidak dikasih, tidak diperbolehkan. Effort yang sudah kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan udah sering kali, tapi kan aksesnya selalu dipersulit. Tapi ya sudahlah, kalau seperti itu terus masa Dedi harus memaksakan. Ya udah, yang penting Gala sudah aman di keluarga yang memang pada tempatnya. Ya. Tapi mungkin Ded 2 tahun berlalu nggak ada perubahan. Dedi Ya. sendiri menyayangkan nggak? Kayak kondisinya gini-gini aja gitu, Ded, belum membaik. Ya nggak apa-apa sih. Jadi jangan nanti jadi blunder, nanti jadi akan menjadi ramai lagi. Nggak apa-apa sih, bagi Nggak Dedi dan apa-apa. Mayang kita sudah ikhlas ya. Udah legowo Sudah ya. ikhlas, sudah legowo gitu. Kalau memang dikasih jalan, memang mau dikasih ketemu ya pasti sudah dikasih jalannya pasti sama Allah. Kalau sekarang ini belum ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita yang penting Dedi lihat kan Gala tuh sehat, Gala baik kondisinya, dan sekarang sudah mulai pintar, sudah nanya papi maminya. Ya inget juga sama Mayang pada saat itu umur segala itu juga nanya mama gitu, mama nanya mama, itu sedih banget. Sekarang ya kalau itu Dedi langsung merawat Mayang, dan Dedi dengar itu. Kalau yang sekarang kan Gala hanya dengar aja kan, ya persis seperti Mayang. Tapi ya sudahlah, itu namanya kehidupan. Ya ada yang lahir, ada yang meninggal, itu semua takdir gitu. Kita harus kuat. Berarti terakhir ketemu Gala sendiri main gitu kapan? Udah lama banget ya? Satu tahun yang lalu. Iya, 1,5 tahun yang lalu. Tapi yang jelas tadi dibilang, effort sudah kita lakukan, usaha sudah kita lakukan. Ulang tahun juga kita datang ke sana kan, bawa ulang tahun, bawa kue ulang tahun, bawa kado. Tapi ya kita nggak ketemu gitu. Ulang tahun juga di tempat tertentu yang kita juga nggak diundang. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita udah ikhlas semuanya, apapun yang dilakukan keluarga sana ya sudah, kita ikhlas saja. Dan maaf tadi pun dari Kak Fuji sendiri mungkin nggak begitu baik menyambutnya, melihat Dedinya seperti apa mungkin, Ded? Ya itu udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dedi udah ikhlas sama nggak usah dibesar-besarkan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak ada masalah gitu. Karena memang kita sama-sama ziarah kan, itu kan kakak dari Fuji, sebelahnya juga kakak dari Mayang. Ya kita sama-sama ngirim doa, sama-sama ziarah, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya ya, Den. Ya, itu tujuannya. Tapi bunga yang barusan Dedi tabur tuh selalu ada dibuang gitu, dimasukin plastik. Bisa ada perasaan. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan bunga kan bukan hanya Dedi aja kan, sebelumnya juga ada bunga juga kan, mungkin bunga dari kakeknya kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Katanya makannya juga mau dipisah, mau dijadi satu, bener nggak sih? Katanya mau dipindahin. Oh nggak Sudah tahu, ikhlas. nggak dengar kabar itu. Jadi Nggak tahu. kira-kira apa si Fuji terkesan kayak apa enggak seperti apa ya? Maksudnya tadi cuek atau tidak saling bertegur sapa atau gimana ya? Ya nggak apa-apa, karena memang kita sama-sama mau ziarah kan, gitu. Ziarah itu kan Sama-sama tujuannya tuh sama, ngirim doa buat almarhumah Kak Bibi, almarhumah Kak Eca juga. nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah berdoa, sudah memberikan doa untuk Vanessa, untuk Bibi, kita udah tabur bunga, ya sudah. Semoga almarhum dan almarhumah husnul khotimah mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Dad, sedikit dong, sorry Dad, soal wasiat serta warisan tuh gimana Dad? Dulu katanya dipegang sama Dodi, terus apakah sekarang udah cair? Apa tuh? Wasiat apa nih? Warisan. Oh, Dedi udah nggak tahu lagi ya, udah nggak ngurus itu lagi gitu ya. Sekarang kan the show must go on lah, jangan melihat ke belakang lagi. Oh, Dedi ngeliat ke depan aja. Untuk urusan itu Dedi udah nggak mau tahu lagi mau warisan mau apa. Yang penting sekarang udah
arahnya ke depan, kita bangun masa depan, lagi fokus sama Mayang ya. Kalau event-event seperti ini, seperti Lebaran, seperti meninggalnya Vanessa, Lebaran Haji, selalu event-event yang membuat kita datang ke makam. Selalu ulang tahunnya Vanessa, jadi kita datang gitu. Jadi event-event, kalau dulu kan sering, kalau sekarang per event aja, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, ulang tahun Vanessa gitu ya, mungkin ulang tahunnya Gala ya, kita datang ke sini gitu. Tapi kalau urusan-urusan yang udah lewat udah nggak mau diurus-urus lagi ya. Oke, ya makasih. Pegel gini nih. Udah semuanya nih. Udah nih. gitu. Nah gitu ya. Udah. Iya, mantap. Udah. Oke. Ayo Oke. silakan. Ya, jadi kebenaran hari ini juga bertepatan dengan 2 tahunnya almarhum Vanessa dan Bibi. Kita ke makam dan kita ketemu sama Fuji. Ya, selang berapa lama kita sudah berdoa dan tabur bunga, Fuji datang. Ya, kita Mayang dan Dedi memberikan kesempatan untuk Fuji untuk berdoa secara khusyuk ya. Jadi Dedi agak minggir karena kita sudah selesai gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah selesai tadi ya, lewat ya, Fuji tadi bersalaman sama Dedi, sama Mayang ya, sama beberapa juga di sini, ada Mbak Yanti juga tadi kita bersalaman. Jadi terima kasih juga Fuji sudah berdoa untuk almarhum dari kakak Mayang atau anak atau putri Dedi, Vanessa. Jadi ya itu aja momennya sih. Jadi momennya memang nggak dibuat-buat, karena memang tadi on the spot aja ketemu dengan Fuji. Terus tadi Mayang juga foto sama Fuji. Mungkin nggak tahu tadi Dedi nggak ngeliat mengucapkan mungkin ulang tahun kali. Ulang tahun kan kemarin ya, selamat ulang tahun juga buat Fuji gitu ya. Dari Mayang gimana mungkin? Pertama kali ketemu atau Udah beberapa kali gitu Mayang? Sebenarnya udah beberapa kali ketemu, cuman momennya baru ini pas ziarah ke makam almarhumah Kak Echa dan Kak Bibi gitu, karena ya bertepatan juga dengan 2 tahunan kepergian almarhumah. Jadi tadi sekalian foto dan ngucapin juga happy birthday buat Kak Fuji, karena kan kemarin Kak Fuji ulang tahun. Buat selfie nih Mayang gimana tadi ya Kak Fuji? rasanya gimana? Rasanya gimana? Udah lama Selfie bareng banget sama- gitu ya. Udah gimana ya, kan kita ya masih dibilang satu keluarga gitu ya. Ya udah selfie ya, ngambil momen karena kita lagi ziarah Iya. bareng gitu. Tahun sebelumnya tadi kan sempat Fuji ketika datang, dia kan sebelumnya udah tabur bunga segala macam. Nah, ketika Fuji datang, maksudnya Fuji sempat membuang bunga yang jadi sebelumnya tabur di makam. Nah, ini menanggapi hal ini, jadi lihatnya seperti apa? Mungkin sebenarnya Fuji mau membuang bunga-bunga yang sudah layu kali ya, karena tadi Dedi sebelum datang juga sudah ada tabur bunga kan, ada melati, ada ya bunga ya, dan itu udah kering, sudah mengering, sudah layu gitu. Kalau Dedi bunga yang layu yang tadi mungkin ada mungkin dari keluarga sana yang sudah katanya gala pagi kan. Nah mungkin itu bunga dari ziarah dari kakeknya tadi pagi kali, mungkin udah kering. Kalau Dedi kan ditaburin di atasnya aja bunganya. Nah mungkin Fuji itu membuang mungkin bunga-bunga yang sudah layu, jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya gimana. Dedi sih ambil positifnya aja. Mungkin Fuji membuang bunga-bunga yang sudah layu dan mau menaburkan bunga yang masih segar dan masih baru dari yang Fuji bawa. Itu aja sih. Nggak ada hal-hal yang Dedi melihat hal yang negatif, positif aja semua. Jadi jangan dilihat ini adalah hari ini adalah 2 tahunnya Vanessa dan Bibi. Jangan sampai almarhum dan almarhumah di atas itu ya sedih juga gitu kalau melihat selalu ada pertikaian dan tidak selesai. Ya sudahlah, yang sudah gitu. Jadi kalau masalah bunga tadi di pinggir-pinggirin ya mungkin karena ada bunga yang sudah layu, jadi mau di pinggir-pinggirin. Nah mungkin bunga Dedi ke bawah aja, tapi nggak apa-apa sih. Itu aja sih.
ketika tadi di makam nggak sempat juga menegur Dedi, tapi ketika pulang tadi menegur Dedi. Iya. Tadi pas datang karena kan mungkin Fuji nggak menegur Dedi sama Mayang karena mungkin kita kan tadi lagi ada media yang bertanya gitu, jadi mungkin tidak mau mengganggu. Jadi ya sudah, akhirnya pas pulang baru Fuji kan bersalaman sama Dedi sama Mayang. Ya sudah, ini bertanda baik gitu kan. Ya biar gimana pun kita kan sebenarnya keluarga yang ada masalah di masa lalu. Jadi penegasannya adalah berarti hubungan sejauh ini baik-baik aja dengan Fuji ya? Ya sebenarnya sih kalau on the spot seperti ini diketemukan gitu ya sebenarnya mungkin baik-baik aja, karena kan berita dan netizen ini kan yang goreng-goreng sebenarnya kan seperti itu gitu. Dan berarti dengan adanya momen ini kemungkinan silaturahmi lebih dekat ya dengan keluarga di sana gimana ya? Ya nggak menutup kemungkinan sesuatu hal yang baik ya kita aminin saja gitu. Satu saat ke depan juga kan mungkin bisa jadi hubungan menjadi baik karena antara keluarga sana dan keluarga Dedi di tengah-tengah kan ada Gala gitu. Itulah penyambung silaturahmi antara keluarga sana dan keluarga Dedi. Ya? Oke. Ya, makasih.